Halo semuanya, Rek. Di sini eh, kan ada itu ya tugas itu juga kan tentang penjelasan mengenai implementasi salah satu materi dari matematika diskrit di dalam sistem berbasis data. Nah, di sini yaitu salah satunya lanjutan dari yang kemarin juga, di mana kan kemarin itu pembahasan mengenai relasi berulang di pemrograman kan. Itu udah diimplementasikan kemarin sebelumnya sama teman kita. Nah, di sini gantian di sini akan membahas mengenai salah satu materi matematika diskrit. Nah, langsung aku share screen aja ya, Rea. Kalau apa kan ya? Mungkin kalau dari kalian nanti ada yang bingung, bisa langsung nanya aja. Nah, ini kan yang kemarin ya, Ratol 4. Masih ingat kan, Re? Ratol 4. Nah, di sini kan, Ya, ya. nah, jadi udah kelihatan belum nih? Udah. Kelihatan. Nah, siap. Nah, jadi kan salah satunya ini kan mengenai ini, pembahasan implementasi di sistem basis data. Mungkin teman-teman kita bisa jelasin dulu deh apa itu sih pengertiannya. Oke, mungkin aku dulu ya ini. Ini pertama itu ada aljabar relasional ya. Jadi aljabar relasional itu merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Dan termasuk kategori prosedural dan juga menyediakan seperangkat operator untuk manipulasi data. Nah, lalu di sini yang kedua ada tentang kalkulus relasional. Jadi, kalkulus relasional itu merupakan alternatif untuk aljabar relasional. Berbeda dengan aljabar relasional yang termasuk kategori prosedural. Kalkulus relasional adalah bahasa deklaratif singkat yang lebih tinggi dari aljabar relasional, yaitu menentukan hasil yang diperoleh dan tidak menentukan urusan operasi. Relasi kalkulus atau kalkulus relasional mendeskripsikan informasi yang dikehendaki tanpa prosedur spesifik untuk mendapatkan informasi tersebut. Model relasional yang dimiliki, di mana bahasa formal dan non-prosedural adalah bahasa kalkulus, yaitu predikat relasional diekspresikan dengan memposisikan predikat terhadap tupel atau domain yang wajib dipenuhi. Baik, dari kalian sendiri ada yang bingung atau gimana? Apa udah paham? Kalau misal udah paham bisa lanjut ke implementasi sini. Gimana, Rek? Di sini kita kan diskusi. Lanjut ya. Lanjut nih. Ya, lanjut. Oke. Ya, jadi kan berdasarkan pengertian tadi udah jelasin kan ya. Terus di sini kan ada 6 operasi, selection, projection, union, set difference, terus ada Cartesian product dan rename. Tapi di sini paling diimplementasinya cuma salah satu, yaitu selection. Terus di sini kan ada turunannya operasinya. Nah, join. Langsung aja aku masuk ke PG adminnya ya. Untuk yang pertama adalah selection. Untuk selection sendiri itu sebenarnya kan bisa kayak gini. Jadi ini sebenarnya udah memenuhi select from where employees karena kalau berdasarkan PowerPoint yang saya dapat ya mengenai pembelajaran aljabar relasional sama kalkulus relasional, maka selection ini itu adalah yang digunakan untuk memilih subtest dari tupel-tupel pada suatu tabel gitu loh. Jadi untuk memilih gitu loh salah satu kayak kolom di dalam tabel gitu. Dan contohnya seperti ini. Nah, contohnya dilakukan seperti ini. Jadi misal di contohnya kan jenis sama dengan action. Maka di PG admin bisa seperti ini. Nah, langsung aja. Jadi yang akan muncul di bagian outputnya itu adalah yang country-nya itu berasal dari USA. Nah, jadi kan di sini udah ada select dan udah memenuhi gitu, jadi selection gitu untuk memilih. Nah, kolom yang dipilih itu adalah yang berasal dari USA negaranya ini. Seperti itu. Dari sini ada yang bingung nggak, Rek? Untuk ini contoh implementasinya. Kalau aku sih masih paham nih. Oke, terus di sini kan ada juga join ya. Kalau join, nah di sini aku kasih salah satu contoh aja yang sebelumnya ya. Ini. Jadi di sini udah jelas join ya.
Jadi ini tuh gabungan antara tabel customer sama orders gitu loh. Jadi langsung aja di sini kan kelihatan nih. Jadi customer ini dijoinkan atau digabung sama order, tapi yang dimunculkan tuh hanya yang diinginkan aja kayak company name, order ID, order date, dan ship name. Langsung dijalankan. Nah, yang muncul akan kayak gini gitu. Yang muncul dari company name-nya ini berasal dari customer-nya, order ID-nya dari order, order date dari order, dan order ini juga dari ship name ini dari order juga. Seperti itu. Ini untuk implementasi dari aljabar relasional gitu loh. Jadi dari kami sendiri cuma ngasih contoh dua seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi apa gimana? Eh, Maybe teman saya bisa. kalau misal kalau pakai where itu sama aja berarti ya? Iya, kurang lebih sama. Gimana? Mungkin untuk selanjutnya yang kalkulus rasional, mungkin bisa dijelasin teman-teman atau gimana? Ya, aku mau bantu jelasin itu ya. Kan mungkin bisa dilihat dulu di PPT yang kalkulus itu. Nah, nah itu kan di kalkulus itu ada relasi kalkulus ada operasi sum, average, minimum dan maksimum serta count. Jadi kalau sum itu menghitung jumlah nilai ya suatu kolom. Kalau count itu ngitung jumlah baris. Jadi kalau count itu cuma ngitung apanya ya, barisnya. Sementara kalau sum itu dalam kolom itu kita jumlahkan semua gitu loh. Di sini ada yang masih bingung sama apa? Sama count, sama sum dan count. Ada yang masih bingung? Oh, Udah paham. aman. Oke, kalau average itu kan ngitung rata-rata ya. Jadi ya intinya mirip sama apa ya, gabungannya sama count lah. Kan average itu semua nilai itu kan dijumlahkan lalu dibagi jumlahnya itu ya. Jadi rata-ratanya itu dari suatu kolom kayak gitu pakai FVG kalau di Postgre itu AVG. Nah, minimum itu nyari yang nilai minimal di suatu kolom, maksimal max itu pakai nyari yang maksimal. Oke, mungkin bisa beralih ke bagian admin. Nah, itu kan select max ya. Jadi kita nyari apa? Nyari harga yang paling mahal ya dari tabel produk. Oke, mungkin bisa di-run. Nah, jadi udah ketemu harga yang paling mahal itu 203 ya dolar ya. Ini pakai dolar soalnya. Oke. Untuk yang lain mungkin yang units in stock itu eh, bukan itu. Di atasnya itu where yang di where. Biar yang di atasnya dikit yang pakai kurang dari nol itulah. Nah, itu mungkin ada yang mau jelasin atau gimana? Boleh, Rek. Siapa yang mau jelasin? Atau kan dari yang dijelasin tadi tuh bisa bantu jelasin juga. Oke, nggak ada ya. Di mungkin bisa lihat dulu di PPT. Yang kurang lebih. Nah, ada nggak? Nah, itu kan apa ya kayak himpunan ini kan kalkulus ini. Jadi kayak kalau misal ingat pas SMP atau SMA itu yang
kayak X kurang dari berapa gitu. Nah, itu kan maksudnya X itu nilai X itu kurang dari angka yang dimaksud. Terus X 2 kurang dari X, kurang dari 3. Nah, jadi X-nya itu di antara 2 dan 3. Jadi kayak gitu. Jadi ada kayak himpunan satu nilainya itu di situ. Nah, jadi mungkin bisa beralih ke bagian admin. Nah, itu kan kita kayak nyari apa tuh? Unit in stock, product name dari tabel produk di mana ya where unit in stock itu kurang dari 0. Jadi unitnya itu masih ada gitu loh. Nah, kalau misalnya 0 berarti kan habis. Jadi kayak notasi matematikanya itu kayak gitu. Oke, mungkin Diran. Relasi itu bukan lebih kurang dari nol, tapi lebih dari nol. Oh ya, ya maaf. Lebih dari 0 berarti ada. Nah, Iya. Nah, ini bisa dilihat. oke. Nah, di sini kita juga bisa apa ya? Bisa menggabungkan dua apa? Fungsi ya. Anggapannya fungsi lah di PG admin ya di Postgre ini. Coba kalau misal kita gabungkan count di select itu select count kurung kurung unit stock product name-nya hapus. Ya, mungkin bisa di run. Nah, jadi maksudnya itu gini. Select count kan itu kan hitung ya, hitung semua yang ada di apa? Maksudnya hitung dari tabel produk, hitung unit in stock dari tabel produk di mana stoknya itu masih ada atau lebih dari 0. Nah, jadi kan kita hitung semua apa tuh barang yang stoknya masih ada. Nah, setelah itu kita nemu ya ada 72 barang ya, unit yang masih ada dalam stok. Oke, mungkin itu saja. Oh iya, mau tanya ini, Radian. Masuk nggak suara nih? Ya, ya, masuk-masuk. Itu kan di akhir kan ada titik koma ya. Itu kalau punya aku nggak pakai titik koma. Ngaruhnya ke apa ya kira-kira? Itu sih kalau misal kita ya mungkin ini lebih ke arah gimana kita ngeran sih. Kalau misal di apa di YouTube itu selalu pakai titik koma sih. Jadi aku ngikut gitu. Nah, jadi kayak misal kita itu pengen insert ya, kita pengen buat apa? 2 kali pekerjaan, misal create tabel sama insert. Nah, supaya kan biasanya kan kita kayak satu-satu gitu di apa dipilih itu per barisnya terus di run habis itu dipilih lagi misal create tabelnya dipilih terus insertnya dipilih. Nah, itu kan 2 kali. Nah, kalau misal kita pakai titik koma ya tinggal apa ya? Tinggal kontrol A gitu dah. Kontrol A, pilih semua gitu. Atau nggak usah langsung diklik run gitu, udah masuk gitu. Jadi kayak pembeda apa ya query antara query satu dengan yang lain. Kalau misal di PBO ini juga berguna. Misal ada 2 kali apa proses gitu ya. Misal insert, misalnya kita programnya itu beli tiket ya tiket kapal gitulah. Jadi ya mungkin out of the topic lah, tapi nggak apa-apa. Jadi misal di apa kita beli tiket di tabel tiket itu diupdate stoknya habis, lalu di tabel transaksi itu dimasukkan datanya. Jadi kayak biar apa nggak kerja 2 kali gitulah anggapannya, nggak bikin error. Nah itu sih titik koma. Oh iya, makasih. Udah paham, Oke. udah paham.
Oke, Oke, gimana? yang lain gimana nih? Udah paham apa? Dia. Kayak dari Oke, aku sih udah itu. Udah oke, kita juga udah nerapin semuanya. siap. Kan ini kita udah nge-record kan, berarti sisa laporan sama poster. Gimana, Rek? Laporan sama poster. Ada yang mau nyusun laporannya buat nambahin lagi? Gimana, Rek? Ada yang mau nyusun laporan? Ya. Mana? Kalau poster gimana? Poster. Kalau poster aman, tinggal nanti tambahin dari sintaknya itu. Oke, siap. Nah, kalau laporan berarti tapi lidanu ya. Siap. Siap. Ya udah. Ya udah gini aja deh. Yang lain laporan ya. Ya nanti bantu-bantulah. Misal ada Ya. kurang apanya gitu. Ada. Oke deh, kalau gitu kita akhiri dulu aja ya untuk record dari ini Iya. tentang implementasi dari salah satu materi matematika diskrit. Oke, terima kasih banyak semuanya.